got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 whole thoughts to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Yang terhormat Bapak dosen yang mengajar, Dosen Ramayuli. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pusat laba. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya di sini Wiranto Edi Saputra. Saya Fitri Ramadhani. Saya Zara Dinia. Saya Muhammad Fikri Firmansyah. Di sini ada pusat laba. Pusat laba atau profit center merupakan pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Selanjutnya ada unit bisnis sebagai pusat laba. Unit bisnis sebagai pusat laba, manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses, produksi dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Unit-unit fungsional sebagai pusat laba pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional. Jadi ada mengukur profitabilitas. Profitabilitas adalah di mana suatu perusahaan menunjukkan kemampuan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, aset dan modal saham tertentu. Profitabilitas disebut juga suatu pengukuran dari penghasilan atau income yang tersedia bagi pemilik perusahaan atas modal yang mereka investasikan di dalam perusahaan. Terdapat dua cara mengukur profitabilitas atau pusat laba suatu perusahaan. Satu, itu adalah pengukuran kinerja manajemen yang berfokus dengan cara kerja manajer melalui planning, coordination, sama controlling. Yang kedua itu ada kinerja ekonomis atau berfokus kepada kinerja pusat laba. Jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomis suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. Di sini ada A, margin kontribusi. Margin kontribusi atau contribution margin merupakan menunjukkan rentang spread antara pendapatan dengan beban variabel. B adalah laba langsung. Laba langsung atau direct profit mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. C itu adalah laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori: dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang D itu adalah laba sebelum pajak. Dalam perhitungan laba sebelumnya pajak penghasilan, semua overhead kantor pusat dialokasikan ke pusat-pusat laba. Laba bersih. Kinerja pusat laba diukur dengan laba bersih setelah pajak penghasilan. Terdapat 2 kritik terhadap penggunaan laba bersih, yaitu satu, dalam banyak situasi laba bersih setelah pajak adalah suatu persentase konstan laba sebelum pajak penghasilan, sehingga tidak ada manfaatnya menyertakan perhitungan pajak penghasilan. 2, banyak keputusan yang mempunyai pengaruh terhadap pajak penghasilan dibuat oleh kantor pusat dan diyakini bahwa manajer pusat laba seharusnya tidak dinilai oleh konsekuensi dari keputusan tersebut. Pengukuran laba suatu pusat laba juga melibatkan penilaian mengenai bagaimana pendapat dan biaya seharusnya diukur. Pengukuran pendapat tergantung pada metode pengakuan pendapatan yang digunakan. Pengukuran biaya dapat bervariasi dari cost variabel yang timbul dalam pusat laba sampai dengan alokasi secara penuh overhead kantor pusat
juga termasuk pajak penghasilan. Penilaian mengenai pengukuran pendapatan dan biaya seharusnya tidak hanya diarahkan oleh pertimbangan teknis akuntansi saja, tapi yang lebih penting juga meliputi pertimbangan keperluan dan motivasional. Kuncinya adalah memasukkan semua biaya dan pendapatan yang dapat dipengaruhi oleh manajer ke dalam laporan manajer pusat laba, walaupun manajer tidak dapat mengendalikannya secara penuh. Selanjutnya ada pertimbangan manajemen. Struktur organisasi membentuk struktur organisasi yang tepat untuk mendukung pusat laba. Sistem pengukuran kinerja mengembangkan sistem pengukuran kinerja yang efektif untuk mengukur profitabilitas pusat laba. Sistem insentif memberikan insentif kepada manajer dan karyawan yang mencapai target laba. Budaya organisasi menciptakan budaya organisasi yang mendukung pencapaian target laba. Selanjutnya ada kesimpulan. Pusat laba adalah cara yang efektif untuk meningkatkan profitabilitas unit bisnis. Dengan menerapkan pusat laba, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas, motivasi, efisiensi, dan efektivitas unit bisnisnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.